Selamat datang di channel The High Priestess. Ini saya akan melakukan pilihan kartu buat teman-teman. Hari ini berjudul kekuatan supernatural apa yang kamu miliki sekarang, baik yang sudah unblock atau masih terblok. Ya, di sini saya membuat 3 grup, selalu dimulai dari kanan ke kiri. Pile 1 dengan batu kristal berwarna orange. Kalau tidak salah ini batu citrin ya. Pile kedua dengan batu kristal, saya tidak tahu, saya lupa namanya ini, berwarna kristal ya. Dan pile ketiga dengan batu kristal rose quartz berwarna merah muda. Pile 1, pile 2, dan pile 3. Dalam memilih pile selalu menggunakan intuisi teman-teman dengan baik. Ya, hari ini berjudul kekuatan supernatural apa yang kamu miliki sekarang. Ya, kita mulai saja. Halo pile 1 dengan batu kristal citrin ya. Mari kita buka kekuatan supernatural apa yang teman-teman miliki untuk grup 1. Di sini, kameranya. Ya, di sini ada kartu Knight of Pentacles. Menurut saya, kartu ini adalah kartu The Death. Walaupun dia Knight of Pentacles, tapi menurut saya ini kartu The Death. Kamu bisa melihat, maksudnya ya melihat, mendengar atau merasakan spirit dari dunia bawah atau alam-alam gelap seperti neraka gitu. Kamu bisa melihat, berbicara, berkomunikasi dengan mereka dengan baik. Dan kamu di sini adalah jiwa kesatria, jiwa tidak mudah menyerah. Ada jiwa kesatria di sini, tidak begitu gampang menyerah pada segala situasi apapun itu, baik kecil atau besar ya. Dan kamu bisa, saya lihat dari kartu ini ada energi penyembuh di dalam sini. Dan dari batu citrin ya, kamu pile 1 memiliki kekuatan yang bisa merasakan energi-energi di sekitarmu. Kamu adalah seorang empath, sensitif terhadap segala energi, baik itu energi dari manusia, benda mati, tumbuhan, tanaman, energi alam, atau energi spirit. Saya rasakan sini. Dan beberapa orang, tidak semua, kamu memiliki penciuman yang tajam. Kamu bisa mencium bau-bau aroma dari para spirit. Dan juga memiliki kekuatan dari kedua tanganmu, dari telapak tanganmu bisa menyembuhkan, ada energi healing di tanganmu, dan juga bisa menyentuh benda-benda mati, bisa membaca dengan menyentuh barang. Kamu bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya dengan benda tersebut. Saya akan melihat lebih dalam dari kartu Knight of Pentacles di sini. Tunggu ya, saya ambil dari The Rider Tarot saja. Pile 1,
kekuatan supernatural apa yang kamu miliki sekarang? Di sini ada Page of Swords. Seperti saya melihat kartu ini ada kesamaan. Kamu bisa mempelajari dengan cepat sesuatu, apapun itu. Kamu memiliki otak yang tajam, memiliki kepintaran di atas rata-rata. Ya, semacam itu. Apalagi ya, kekuatan supernaturalmu untuk pile pertama. Saya melihat lagi kamu memiliki kebijaksanaan di atas rata-rata. Dan dari Page of Cups di sini saya melihat dari hatimu, saya melihat ya dari Page of Cups itu, dari hatimu memberi kekuatan yang bisa membaca energi di sekitarmu. Hatimu adalah pusat kekuatan. Jadi disarankan di sini, jagalah hatimu tetap bersih. Jika kamu bisa melakukan hal itu, kamu bisa dengan jelas merasakan energi, maksudnya bisa membaca dengan jelas energi-energi di sekitarmu. Jika hatimu ada rasa dengki, marah, dendam, kamu tidak bisa melakukan yang saya sebutkan, tidak bisa membaca energi-energi di sekitarmu. Jadi jika kamu mau kekuatanmu lebih tajam, hindari hal-hal yang bersifat negatif seperti kemarahan, kebencian, dendam, semacam itu. King of Pentacles. Di sini King of Pentacles disuruh kamu bisa menetralisir dari energi. Kamu mempunyai kekuatan di dalam dirimu, memiliki kekuatan yang bisa menetralisir dari energi negatif ke energi positif. Dan jika ini kamu bisa melakukan, kamu secara tidak langsung kamu bisa melakukan manifestasi dengan baik. Ada kekuatan manifestasi ini yang begitu besar di dalam dirimu. Lagi Knight of Cups. Disuruh ya, kekuatan yang kamu miliki semua ini berasal dari hatimu. Jadi jaga hatimu dengan baik. Jangan sampai ada rasa negatif, dan itu akan memblok semua kekuatanmu. Disuruh banyak minum air putih. Itu salah satu menetralisir energi negatif, saya rasa, dari Knight of Cups dan Page of Cups. Saya rasa dari Page of Swords, kamu memiliki suatu energi yang besar di dalam dirimu, energi api, dan itu akan membuatmu gampang cepat marah, cepat emosi. Jadi hati-hati dengan energi itu, karena akan mudah memanifestasikan sesuatu yang tidak kamu sukai. Ya, semacam itu. Apalagi ya, untuk pile saya ambil satu kartu lagi. Di sini Knight of Swords. Dari Knight of Swords, kamu bisa memanifestasi sesuatu yang kamu inginkan dengan cepat. Ya, baik itu buruk atau baik. Jadi hati-hati dengan niat dan pikiranmu di sini. Di sini The World dan kartu Justice.
kamu bisa melihat keadilan. Kamu bisa menegakkan keadilan. Itu adalah salah satu kekuatan supernaturalmu. Dan saya lihat kamu bisa membalanskan semua kegiatan atau energi di dalam dirimu atau kegiatan yang kamu lakukan sehari-hari. Jika kamu belum bisa melakukan hal itu, jika kamu saya lihat ya, beberapa orang atau sebagian besar belum bisa menyeimbangkan energi di dalam dirimu, baik itu energi maskulin atau feminin, dan juga tidak bisa menyeimbangkan kegiatanmu sehari-hari. Dan jika kamu latih, ini kamu bisa melakukannya dengan mudah. Dan di sini kartu The World. Di sini kamu, saya merasakan dari kartu The World, kamu bisa menutup atau menghentikan karma buruk di dalam kehidupanmu atau karma yang terjadi berulang-ulang di dalam keluargamu. Biasanya kita sebut ancestor karmic, karma keturunan. Itu kamu bisa kamu putuskan, karena saya melihat kamu memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam dirimu. Jadi gunakan kekuatan itu di dalam hal-hal yang positif ya. Ya, saya rasa seperti itu untuk file 1. Apalagi ya? Ya, tidak ada. Saya rasa sekian dulu pesan-pesan dari alam semesta. Saya rasa saya tidak perlu lagi memberikan pesan karena sudah termasuk semua yang tadi saya sebutkan. Ya, saya rasa sekian dulu pesan-pesan dari alam semesta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, subscribe, dan share kepada orang-orang atau teman-teman dekatmu. Semoga membantu channel dan teman-teman di kemudian hari, bukan di kemudian hari, dan sekarang juga bisa membantu teman-teman dan channel saya. Bye-bye. Kita pindah untuk file ke-2. Halo, file 2 dengan batu kristal. Ya, batu kristal berwarna silver. Ini adalah batu manifestasi. Mari kita lihat kekuatan supernatural apa yang kamu miliki. Wow, ini bagus sekali kartunya. Page of Pentacles. Di sini kamu terhubung dengan bulan. Kamu yang memilih grup kedua ini adalah kamu seperti pertama yang saya rasakan dari kartu ini, kamu cantik secara fisik, kamu menarik. Saya merasakan dari energimu. Beberapa orang fisik, beberapa orang energi. Kamu menarik, memiliki kekuatan daya tarik di dalam dirimu. Kamu memiliki aura pemikat yang membuat orang tidak bisa melupakanmu, walaupun itu hanya sebentar. Dan itu salah satu kekuatan supernaturalmu. Dan kamu adalah seorang penyihir atau penyihir ya, dan juga seorang dukun yang bisa memberikan penyembuh kepada manusia, hewan-hewan, tanaman. Dan kamu bisa membuat makanan-makanan sehat karena dari tanganmu bisa membuat apa saja. Maksudnya membuat hal-hal yang berguna dari tanganmu. Kamu bisa menyembuh dengan cara memijit
dari tanganmu mengeluarkan energi panas, dan kamu juga termasuk orang yang bisa melakukan manifestasi dengan mudah. Dan ya, kekuatan sihirmu itu jika dilakukan pada saat bulan purnama itu akan cepat terjadi semacam itu. Ya, kita lihat lebih dalam lagi. Saya menggunakan deck yang lain saja. Saya akan mengambil beberapa kartu untuk mengetahui kekuatan supernatural apa yang kamu miliki sekarang. Pile 2. Apa yang saya bilang tadi? Moon. Di sini ada kartu Moon ya. Padahal di sini kartu Page of Pentacles. Dan sekarang keluar kartu The Moon. Barusan saya shuffle. Saya merasakan pile 2 ini kamu seperti putri bulan yang mempunyai kelembutan, baik itu secara berkomunikasi, memperlakukan orang, semua serba soft, lembut. Jadi orang sangat tertarik padamu dari cara berkomunikasi, memperlakukan orang. Dan sebagian orang saya merasakan di sini, walaupun kamu tidak seorang dukun atau penyihir, kamu memiliki keunikan atau talent di dalam seni. Kamu bisa membuat musik, bisa bernyanyi, bisa berdansa atau dance ya. Itu semua kelebihanmu atau talentmu yang bisa menyembuhkan orang. Dan beberapa orang dari kalian bisa membuat makanan yang bisa menyembuhkan orang secara tidak langsung menggunakan bahan-bahan yang diambil dari alam. Kamu menggunakan bahan-bahan alami, dan itu membuat orang tersembuhkan secara tidak langsung. Dan di sini kartu The Moon di sini, kamu ya, di sini ada kekuatan yang seperti kekuatan kecantikan yang misterius. Pada saat orang melihatmu, mereka tidak habis pikir kenapa mereka senang memandangmu, senang melihatmu karena auramu itu sangat magnetis, sangat kuat, dan membuat orang sebagian merasa terintimidasi, sebagian orang merasa terobsesi dari energimu. Dan itu adalah salah satu kekuatan supernaturalmu. Jadi jangan takut, itu adalah kelebihanmu, tapi jangan disalahgunakan. Jika kamu salah gunakan, nanti akan berakibat fatal, bisa menyerang ke diri sendiri. Jadi gunakan ke hal-hal baik dalam membantu, seperti membantu orang atau menyembuhkan, membantu orang dalam penyembuhan. Saya rasa seperti itu. Dan dari kartu The Moon saya merasakan kamu bisa menggunakan air dalam penyembuhan di sini, dan kamu bisa membuat mantra sendiri ya, untuk orang lain, untuk diri sendiri dan orang lain. Lumayan panjang ya. Saya tidak sangka, saya padahal cuma membuat short message, pesan singkat saja, tapi ini terlalu lama saya rasa. Dan kamu dari kartu The Moon ini, kamu terhubung dengan alam yang dunia dalam, maksudnya dunia bawah. Kamu bisa terhubung dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Itu sangat cepat
terhubungnya karena energimu saya lihat ke arah sana. Dan apalagi ya di sini, nah ini kartu The Death. Sudah saya bilang tadi ya, kamu terhubung dengan orang-orang yang meninggal dunia, dunia bawah. Kamu bisa melihat kebohongan dengan jelas. Kamu bisa melihat orang, sebelum itu terjadi, kamu bisa melihat sesuatu yang tidak baik akan terjadi, seperti sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum itu terjadi, kamu sudah melihatnya, kamu sudah bisa merasakannya. Saya bisa merasakan dari kartu The Death. Dan ya, kamu bisa berkomunikasi, terutama dari dunia bawah, orang-orang yang telah meninggal dunia itu. Dan kamu bisa melakukan transformasi. Maksudnya kamu bisa bertransformasi ini, kamu bisa beradaptasi dari segala situasi. Kamu bisa seperti bunglon yang bisa beradaptasi dengan keadaan lingkungannya. Kamu seperti itu. Dan kamu sangat fleksibel di dalam menghadapi setiap persoalan, baik itu kecil atau besar ya. Saya rasa rata-rata dari orang yang menonton ini, kamu tidak sadari kekuatan itu. Tapi itulah kekuatanmu. Jangan gunakan ke hal-hal yang buruk. Itu akan menghilang. Maksudnya diambil oleh Tuhan. Karena ini adalah kekuatan yang kamu miliki sudah dari lahir. Tidak dibuat-buat. Saya baca ini kekuatan yang dari lahir, bukan kamu dapatkan dari cara meditasi. Tidak. Ini alami. Di sini ada kartu The Empress. Kartu yang saya tahu. Ini adalah kartu yang sangat bagus. Dari sini kamu memiliki kekuatan yang bisa memberikan cinta tanpa syarat. Cinta yang sangat murni, yang tidak bisa orang dapatkan begitu mudah. Salah satu kekuatanmu yang paling kuat di sini adalah cinta tanpa syarat. Kamu memberikan sesuatu kepada orang tanpa meminta balasannya, dan itu adalah kekuatanmu, salah satu kekuatanmu. Dan kamu dilihat sebagai seseorang yang sudah memiliki keberlimpahan dan kebahagiaan. Orang lain bisa merasakan dari energimu. Walaupun kamu merasa asa tidak memiliki apa-apa, itu hanya di dalam pikiranmu, tapi energimu berkata lain. Semacam itu saya rasakan. Di sini ada bulan, di sini ada bulan. Ya. Kamu dilihat sebagai seorang wanita yang feminin, yang anggun dan cantik secara fisik, dan itu adalah salah satu kekuatanmu ya. Kalau pria yang nonton ini, kamu dilihat sebagai pria yang bisa memberikan kehangatan kepada seorang wanita dan bisa memberikan perlindungan dari segi keuangan dan pekerjaan. Dan mereka lihat sebagai pria yang bisa menciptakan kebahagiaan di dalam keluarga. Dan
Jika kamu pria, kamu dilihat sebagai pria yang misterius, yang menarik dan menawan. Kalau kamu wanita, ya seperti itu. Kamu dilihat sebagai wanita yang misterius, menarik dan menawan dan anggun. Dan berikutnya Queen of Swords, kartu yang bagus sekali untuk pile kedua. Seven of Pentacles. Dari Queen of Swords, kamu memiliki kekuatan claircognizance. Claircognizance itu sesuatu tiba-tiba datang dari pikiranmu tanpa kamu mengetahui kenapa itu terjadi. Seperti kamu mengetahui sesuatu tiba-tiba. Semacam itu, claircognizance. Jawaban yang kamu dapati dari pikiranmu datangnya secara tiba-tiba. Itu artinya kamu bisa berkomunikasi langsung dengan alam semesta melalui cakra mahkotamu. Dan itu terjadi selalu di dalam kehidupanmu tanpa kamu sadari. Ya, berarti di pile 2 ini kamu memiliki kekuatan claircognizance dan sensitif, kekuatan clairsentience. Clairsentience itu kekuatan yang bisa merasakan atau membaca energi-energi di sekitarmu tanpa kamu lihat. Dan juga saya melihat kamu memiliki kepintaran di atas rata-rata. Dan Seven of Pentacles, saya melihat kamu memiliki kemampuan juga dalam hal manifestasi. Dan ya, saya rasa itu saja kekuatan supernatural. Dan apa pesan dari alam semesta untukmu? Pesan. Di sini Ace of Cups, Knight of Cups. Kenapa ya saya menarik kartu ini? Ada pesan yang dikasihkan alam semesta. Beberapa orang di sini di pile 2 sedang mencari jodoh ya. Jika kamu sedang mencari jodoh, akan diberikan, tapi akan diberikan oleh alam semesta, tapi jangan terburu-buru. Healingkan dulu hatimu. Hatimu perlu dihilingkan. Jika kamu sudah menghilingkan, menyembuhkan hatimu, jodohmu akan diberikan oleh alam semesta. Jadi jangan khawatir. Dan jika kamu sudah sembuh dari rasa sakitmu, traumamu, kekuatanmu itu akan terbuka dengan sendirinya tanpa kamu paksa. Kekuatanmu itu berasal dari hatimu, hati ini. Hatimu, kekuatanmu datang dari hatimu. Jadi jaga dirimu baik-baik, sembuhkan dulu. Apapun yang kamu minta akan menyusul kemudian jika kamu sudah melakukan healing. Ya, itu saja pesan-pesan dari alam semesta. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga membantu channel dan teman-teman. Bye-bye. Kita lanjut untuk pile ketiga. Halo pile 3 dengan batu rose quartz. Untuk pile ketiga ini,
dikasih 2 kartunya. Kekuatan supernatural apa yang kamu miliki? The Chariot dan The Temperance. Di sini ini ada kesamaan juga ada lain. Ini ada sama dengan pile sebelumnya, pile 2 ya. Kamu memang terhubung dengan bulan dan saya melihat kamu bisa melakukan sihir atau magic menggunakan cermin. Dan kamu bisa berkomunikasi dengan para spirit dari cermin juga. Dan kamu bisa, pile ketiga ini bisa pergi ke dunia spirit melalui cermin. Cermin di sini adalah kekuatanmu dan memberikan kekuatanmu. Dan kamu juga terhubung dengan bulan. Jika kamu ingin menggunakan sihir, lakukan itu pada saat bulan purnama dan itu akan cepat terwujud dan ya Kak, saya lihat dari kartu The Chariot, kekuatanmu itu adalah salah satunya bisa menyeimbangkan antara kamu bisa menyeimbangkan semua kegiatanmu di kehidupanmu. Ya, seperti yaitu jika kamu melakukan pekerjaan, kamu tidak lupa beristirahat semacam itu. Dan kamu bisa menyeimbangkan energi maskulin dan energi feminin di dalam dirimu. Dan kamu saya melihat bisa menyeimbangkan bayangan hitammu dan bayangan terangmu. Dan kamu bisa berkomunikasi, melihat dan mendengar dari 2 alam. Kamu bisa berkomunikasi dengan alam semesta dan orang yang telah meninggal dunia. Kamu bisa berkomunikasi dengan malaikat, makhluk-makhluk yang berada di vibrasi tinggi, dan juga kamu bisa melakukan komunikasi dengan makhluk yang berada di frekuensi rendah. Dan kamu bisa menyeimbangkan kedua cahayamu. Ini sangat menarik, sangat kuat sekali di pile ketiga ini. Jika kamu tidak bisa menyeimbangkan kedua hal ini, kekuatanmu tidak bisa kamu lakukan dengan baik. Pile kedua, kamu adalah orang-orang yang memiliki fisik yang menarik, aura yang menarik. Saya rasakan ini sama dengan pile kedua, tapi ada kesamaan sedikit, ya. Dan saya melihat salah satu kekuatanmu adalah kesabaran. Kamu bisa kesabaran adalah salah satu kekuatanmu. Dan itu adalah orang semua tidak bisa melakukan hal itu, saya rasa. Cuma untuk pile ketiga saja bisa melakukan kesabaran yang luar biasa. Ya, semacam itu. Dan di sini saya merasakan untuk pile ketiga, kamu bisa melakukan perjalanan. Maksudnya, jika badanmu dalam keadaan istirahat, terutama di malam hari, rohmu bisa
terpisah dari tubuh fisikmu dan bisa pergi ke dunia dimensi 5 atau biasa kita sebut dunia spirit. Kamu bisa melakukan hal itu. Perjalanan apa ya namanya, saya sudah lupa itu. Perpisahan, kamu bisa melakukan perpisahan roh dari tubuh fisikmu pada saat tubuhmu melakukan istirahat malam hari. Saya mendengar telepati. File 3, kamu salah satu kekuatanmu adalah telepati, bisa berbicara melalui pikiran. Kamu bisa membaca pikiran orang lain. Kamu bisa mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Dan kamu bisa berkomunikasi melalui telepati. Ya, selanjutnya saya akan menarik kartu untuk file ketiga. Kekuatan supernatural apa yang kamu miliki? Queen of Swords, Claircognizance lagi, The Sun, kartu penyembuhan, kartu healing, Knight of Wands, Three of Swords, dan Two of Cups. Di sini kemampuanmu claircognizance, mengetahui sesuatu secara tiba-tiba. Kamu selalu melakukan hal itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Artinya, file ketiga bisa mendownload informasi dari alam semesta melalui cakra mahkotanya, baik kamu dalam keadaan tertidur atau sadar. Saya lihat ini terjadi berulang-ulang tanpa kamu sadari. Dan kartu The Sun, kamu adalah seorang penyembuh juga. Penyembuh bisa melakukan healing untuk orang lain melalui keberadaanmu saja. Orang merasakan jika berdekat denganmu, orang lain merasakan kehangatan, tenang dan damai jika bersamamu, dan mereka bisa merasakan kebahagiaan jika berdekatan denganmu, apalagi berkomunikasi denganmu. Dan di sini dari cara komunikasimu, orang bisa terhilingkan secara tidak langsung, dan kamu bisa menyembuhkan hati yang pernah terluka, dan kamu juga bisa memperbaiki hubungan yang telah putus. Dan itu adalah kekuatan supernatural yang tanpa kamu sadari. Di sini kartu The World dan Six of Pentacles. Ya, dari kartu The World, kamu bisa mengetahui karma dari seseorang dan bisa memutuskannya. Dan kamu di sini lagi ya sama. Ini kartunya sama lagi berceritakan tentang kamu bisa menyeimbangkan apapun di dalam kehidupanmu, baik itu energi atau aktivitas kegiatan. Dan itu adalah kekuatanmu. Dan saya akan mengambil kartu The Rider untuk mengetahui pesan dari alam semesta untuk file ketiga. Pesan alam semesta untuk file ketiga.
Di sini saya merasakan jangan terlalu perfeksionis, jangan terlalu sempurna. Jangan menginginkan semua serba sempurna. Karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanya alam semesta, Tuhan. Jadi, jika kamu file ketiga, kamu orangnya ingin sempurna di dalam segala hal. Itu disarankan, jalani apa adanya. Karena di dunia ini, Tuhan yang sempurna, tidak ada yang tidak. Tuhan yang sempurna. Jadi, hindarilah hal-hal seperti itu, karena akan memblok kekuatanmu. Dan di sini kartu The High Priestess, kamu adalah pendeta wanita tinggi, kamu memiliki kekuatan, kamu memiliki intuisi yang tajam. Jadi jika kamu tidak ingin jika ingin memiliki kemampuan itu, jangan terlalu sempurna untuk melakukannya. Dan di sini kamu dilihat sebagai seorang pekerja keras. Seimbangi antara kegiatan dan waktu istirahat. Semacam itu. Jadi saya rasa itu saja pesan-pesan dari alam semesta. Semoga bermanfaat untuk file ketiga. Jangan lupa subscribe, komen, dan share karena bisa membantu video dan teman-teman. Bye-bye.